Baik, kita lanjutkan. Inilah namanya Indonesia Raya. WiFi di kampus tuh katanya dari kemarin lagi. Nggak bagus. Ya, saya ulangi lagi ya. Tadi menyambung yang kalimat tadi, bahwa keragaman penelitian hukum yang akhirnya terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non doktrinal atau penelitian hukum empiris sosiologis, itu adalah karena perbedaan cara pandang atau di dalam keragaman mengkonsepkan tentang hukum itu sendiri. Ya, jadi sesungguhnya kalaupun Anda mau melakukan penelitian itu sudah sejak awal sebetulnya Anda sudah harus tahu bahwa penelitian Anda itu nanti akan ke dalam jenis yang normatif atau doktrinal atau masuk ke dalam penelitian hukum yang empiris atau sosiologis. Ya, karena apa? Karena konsep awalnya kamu berangkat dari mana. Ya, jadi itu sudah bisa tergambar. Jadi kalau pembimbing bertanya dari sejak awal Anda konsultasi itu sudah ditanya, biasanya sudah langsung ditanya, penelitian Anda ini nanti jenisnya apa? Gitu. Karena Anda dianggap sudah paham bahwa Anda dalam penelitian itu mengkonsepkan hukum sebagai apa. Gitu ya. Jadi bukan bab 3-nya itu bukan datang tiba-tiba ya, tapi memang sudah sejak awal itu Anda sendiri pun sudah tahu gitu ya, akan meneliti ini jenisnya yang mana nih gua mau melakukan penelitian ini. Nah, itu tergantung Anda mau berpijak pada hukum sebagai peraturan atau berpijak pada perilaku yang nanti akan diukur oleh hukum atau hukum untuk mengukur perilaku. Ya. Sehingga nanti Anda pun sudah kalau kita bilang tuh, orang Jawa bilang tidak kedandapan pas bab 3, pas bab 4 itu enggak baru mencari-cari gitu. Aku mau meneliti apa ini, aku mana bahannya nih gitu. Nah, sejak awal Anda membuat proposal ya, proposal penelitian, proposal skripsi yang akan diseminarkan dalam seminar 1 itu sebaiknya tuh Anda tuh memang sudah paham semuanya ya, jadi jangan sampai Anda nanti tuh, kemarin saya baru aja membimbing, saya terpaksa panggil karena ternyata dibimbing secara online gini kok nggak paham-paham gitu ya, ini anak nggak paham materinya apa nggak paham metodenya atau bagaimana gitu ya. Udah seminar 1 kok nulisnya masih macet-macet. Oh, ternyata emang nggak paham ya. Begitu udah dialog seperti ini, memang kita tuh harus dialog langsung ya. Kalau dialog langsung tuh baru pun dosennya bisa mengukur ini anak ini paham apa enggak gitu tentang apa yang akan dikerjakan gitu. Pantesan udah aku kasih bimbingan, kasih konsep sampai dibuatin poin-pointernya itu. Oh, kok masih nggak nyambung juga. Terpaksa 2 anak itu tuh aku panggil dan ternyata ya benar dugaan Ibu bahwa dia tidak paham tentang apa yang akan dia lakukan, itu dia nggak paham sama sekali gitu. Oh ya pantes kalau begini modelnya gitu. Ya, nah ini jangan sampai terjadi dengan Anda lah ya. Nah, sekarang kita ke penelitian hukum doktrinal dulu ya. Dengan konsep dan karakteristik daripada penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif ini apa? Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal itu ketika hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Ya, sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Law in books, atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah, ya, sebagai kaidah atau norma. Ya, saya tidak usah menjelaskan lagi ya kaidah atau norma itu apa. Anda itu udah lewat pelajarannya itu, ya. Jadi suatu perundang-undangan itu, suatu undang-undang itu, suatu peraturan itu nggak mesti harus undang-undang ya. Mungkin nanti surat edaran Mahkamah Agung, mungkin nanti PP, mungkin nanti apa yang akan Anda teliti itu berisi tentang kaidah atau norma. Jadi berisi tentang apa yang harus dilakukan. Ya, pedoman-pedoman bagi kita bertingkah laku. Nah, kalau norma itu
cenderung kepada etika ya, bagaimana kita harus bertingkah laku. Tapi kalau kaidah itu sudah tertuang ya di dalam suatu bentuk tertulis dan dibuat oleh pihak yang berwenang. Nah, ketika kita mengkonsepkan bahwa hukum itu ialah peraturan, ya, hukum itu ialah peraturan perundangan yang berisi tentang norma, yang itu nanti akan dijadikan patokan untuk berperilaku. Ya terserah, ya peraturan perundangannya peraturan perundangan apa. Gitu. Kalau peraturan perundangan KUH Perdata misalnya atau peraturan perkawinan, oh itu untuk bertindak dan berperilaku kalau orang mau melakukan perkawinan. Misalnya. Kalau orang mau melakukan perkawinan tidak bisa tidak kaidahnya harus mengikuti undang-undang perkawinan yang sekarang sudah ada pembaharuannya gitu ya. Itu. Jadi berisi tentang hal-hal yang harus diindahkan, harus diikuti. Yang kalau sudah dalam bentuk kaidah, dalam bentuk peraturan, dia pasti memiliki sanksi secara tertulis. Ya, kalau norma hukum saja yang ada di dalam kehidupan itu biasanya punya sanksi juga, tapi biasanya sanksinya adalah sanksi sosial. Nah, kemudian kalau Anda titik awalnya itu berangkat daripada pemahaman bahwa peraturan hukum itu ialah peraturan perundang-undangan. Nah, kalau Anda sudah mengkonsepkan itu berarti kamu nanti akan meneliti tentang hukum sebagai penelitian hukum doktrinal. Melangkahnya dari situ. Ya, mengacu kepada bahwa hukum itu adalah berisi kaidah yang harus dipatuhi. Karena di situ berisi kaidah-kaidah mana yang harus dilakukan yang dianggap pantas, misalnya dalam dunia bisnis seperti apa. Kaidah dalam hukum perbankan misalnya bahwa bank harus punya kewajiban menjaga rahasia bank misalnya. Bahwa bank punya kewajiban untuk menjaga kehati-hatian, prinsip kehati-hatian misalnya. Nah, itu adalah sebuah kaidah-kaidah yang ada di dalam pasal. Nanti biasanya pasal-pasal itu dijiwai, didasari lagi, dinafasi, pasti ngomongnya ya, oleh ajas atau prinsip, maka muncullah kaidah itu. Prinsip-prinsip itu sebetulnya ada di dalam masyarakat. Ya, yang kalau sudah dituangkan dalam bentuk peraturan, maka dia berbentuk pasal-pasal. Nah, pasal-pasal itu belum tentu berisi kaidah. Kalau pasal 1 biasanya dalam undang-undang ya, itu berisi tentang definisi. Ya, kalau berisi kaidah itu berarti berisi tentang pengaturan hubungan hukum dan hak dan kewajiban yang apabila itu tidak dilakukan oleh subjek yang diatur di dalam peraturan itu, maka itu nanti akan terkena sanksi. Itu kaidah. Jadi kalau pasal 1 itu isinya definisi. Kalau Anda mau melihat misalnya definisi apa, di mana, itu lihatlah di dalam pasal 1. Setiap peraturan perundangan saya rasa itu semua memuatnya dalam pasal 1-nya. Ya, nah, kemudian karena tadi sebuah penelitian hukum doktrinal itu memulai dari pemikiran bahwa hukum itu adalah peraturan, maka akhirnya nanti bahan yang diteliti itu adalah bahan-bahan yang bersifat sekunder. Datanya bersifat sekunder. Data dalam penelitian itu ada 2, data primer, data sekunder. Primer itu adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang kita teliti. Sekunder itu adalah sumber kedua. Ya, sumber kedua. Dalam hal ini peraturan perundangan itu termasuk data sekunder. Literatur termasuk data sekunder. Kamus termasuk data sekunder. Ya, sehingga karena tadi menganggap hukum adalah suatu perundang-undangan, maka sumber datanya hanyalah data sekunder.
Boleh Bu wawancara? Boleh. Tapi wawancaranya itu bukan data primer. Nah, ini yang suka salah. Ya. Boleh melakukan penelitian hukum yang bersifat doktrinal, boleh, wawancara boleh. Tapi itu sebagai data pelengkap, bukan data utama. Ya, contoh, misalnya Anda mau meneliti tentang undang-undang apa, terus di situ ada suatu pengertian yang Anda nggak paham. Nah, ini nanti Anda bisa tanya sama narasumber. Narasumber itu siapa? Ya orang yang ahli di bidangnya. Nah, ketika Anda melakukan wawancara dengan tipe penelitian normatif, itu wawancaramu itu bukan data primer, tetap data hasil wawancara, tapi dia kategorinya adalah sebagai penunjang data sekunder. Ya, bukan hanya mati stagnan lalu nggak bisa tanya kemana-mana, bisa. Kalau kita nggak jelas ya kita mau tanya ya boleh. Beberapa banyak istilah yang tercantum di situ misalnya kita nggak paham, dicari di literatur juga tidak ada misalnya. Cari dulu di literatur yang sama-sama bahan sekunder. Tapi kalau terpaksa di dalam literatur juga tidak ditemukan, kan bisa dilakukan dengan bertanya kepada pakarnya. Ya, tapi bahan pertanyaan dari makanya itu nanti orang yang ditanya namanya narasumber, bukan responden. Nah, ini nanti ya sampai kepada penghimpunan data nanti. Ini pengertian penelitiannya dulu. Pengertian penelitiannya itu hanyalah menggunakan data sekunder. Nah, data sekunder ini yang tadi bisa berupa peraturan, bisa berupa kamus, bisa berupa buku referensi, itu terdiri atau tergolong ke dalam 3 macam. Ya, yaitu ada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier. Ya. Jadi bahan hukum primer itu bukan data primer ya, bukan data primer. Tapi bahan hukum primer itu adalah bahan hukum yang utama. Bahan hukum yang utama di dalam penelitian Anda. Kalau Anda meneliti menganalisis tentang suatu perjanjian misalnya, maka bahan hukum yang utama adalah perjanjian itu. Kalau Anda meneliti tentang isi pasal, didekatkan dengan ajas, maka bahan hukum yang utama, yang primernya adalah ketentuan pasal tersebut. Ya, nanti data sekundernya adalah data pendukung. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku tentang hukum. Sedangkan data tersiernya itu bisa berupa penunjang, biasanya berupa kamus ya, kamus, ensiklopedi, itu masuk ke dalam data tersier. Tetapi semua itu baik data primer, sekunder maupun tersier, semua yang memang akan dipakai, bukan nanti ngebanyak-banyakin, semua peraturan nggak ada sangkut paut Anda sebut sebagai bahan hukum primer. Padahal nggak ada sama sekali dipakai dalam penelitian itu misalnya. Nah, ini karena ketidakmengertian Anda, gitu ya. Nah, makanya sekarang ayo kita coba kita pahami sedikit-sedikit dan semoga nanti waktu melakukan penelitian ya ini bisa dipakai ya, bisa diterapkan dan penelitiannya, metodenya juga menjadi tidak asal-asalan, dapat copy paste dari mana-mana gitu ya. Jadi dengan pemahaman ini saya sih berharap ya adalah perubahan sedikit-sedikit dari cara kamu memanfaatkan metodologi penelitian. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder atau data kepustakaan. Ya, kalau musim pandemi kayak kemarin kita nggak bisa kemana-mana, mau lakuin penelitian, ya dengan sangat terpaksa, walaupun bisa ya dilakukan misalnya mencari data primer itu kemarin ada beberapa anak itu dengan wawancara ya via daring seperti ini. Ya, wawancaranya via daring. Bisa juga. Tapi kalau itu sulit, maka terpaksa pilihannya adalah pada penelitian hukum normatif. Kalau penelitian hukum normatif itu kan datanya data
sekunder atau data-data pustaka yang bisa Anda kumpulkan. Anda bisa bekerja di atas meja saja, tidak perlu harus pergi ke mana-mana. Ya. Kemudian penyusunan kerangka teoritisnya bersifat tentatif. Sebetulnya kan di dalam bab 2 itu, ya dalam bab 2 itu kalau menulis skripsi, dalam bab 2 itu isinya adalah berisi tentang teori dan konsep. Ya. Konsep itu bukan definisi. Ya, konseptual itu bukan definisi, tapi pemahaman Anda tentang apa yang Anda akan teliti. Gitu, ya. Nah, untuk penelitian doktrinal, keberadaan teori-teori hukum itu bersifat tentatif. Bisa iya ada, bisa enggak. Bisa hanya diambil dari ketentuan peraturan perundangan yang membackup permasalahan Anda. Itu maksudnya nanti yang ada di bab 2-nya itu. Ya. Kemudian dalam penyusunan kerangka konseptual atau konsepsional dapat menggunakan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundangan. Jadi setelah Anda misalnya membahas tentang teori tentang tadi ya yang bisa saya contohkan, misalnya Anda mau meneliti tentang ketentuan undang-undang perbankan tentang rahasia bank misalnya. Menurut si A, rahasia bank tuh ini, di negara Amerika sana rahasia bank tuh dikonsepkan sebagai ini, di sini ngomong seperti ini ya, sumbernya Anda sebutkan semua, akhirnya Anda pada suatu konsep yang Anda maksud dengan rahasia bank itu ialah. Karena supaya orang nanti berpikirnya nggak kemana-mana. Boleh Anda menampilkan data sekunder dalam bab 2 itu adalah hasil telusur pustaka, karena itu memang harus. Tapi pada akhir cerita itu di setiap sub bahasanya, kamu mesti harus bisa membuat konsepnya. Dalam penelitian ini, rahasia bank itu ialah sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan. Misalnya, yaitu, nah itu namanya kerangka konsep. Ya, yang penting harus diketahui adalah bahwa untuk penelitian hukum normatif, keberadaan teori-teori tentang hukum itu menjadi tentatif dan bisa hanya merujuk kepada misalnya doktrin, lalu nanti Anda membuat konsepnya itu merujuk pada rumusan-rumusan peraturan perundangan. Nah, itulah yang nanti akan Anda jadikan pisaunya untuk membedah persoalan yang Anda hadapi. Ya. Itu ciri khas ya, ciri khas daripada penelitian hukum normatif. Karena seperti itu, kadang-kadang seorang peneliti itu asik aja mindah-mindahin semua bahan, ya, menyajikan data saja. Tadi yang Ibu bilang, dia asik saja, dia akan melakukan analisis misalnya, itu yang baru selesai tuh, analisis tentang putusan pengadilan niaga yang dibatalkan oleh putusan kasasi tentang merek terkenal. Gitu. Nah, karena studi putusan, si peneliti asik aja tuh, mindahinlah semua pasal tentang merek terkenal, kemudian mindahin lagi, karena yang dipertanyakan dasar pertimbangan. Dasar pertimbangannya kenapa kasasi membatalkan putusan pengadilan niaga. Lalu dia mencurahkanlah semua apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan kasasi, ditumpahkan semua dalam skripsi. Udah itu udah lupa dia. Lah analisisnya mana? Analisisnya mana? Nah, kebanyakan nih kalau penelitian hukum doktrinal kayak gitu penyakitnya. Ya. Lupa, penelitinya lupa bahwa belum ada analisis ini. Ya, belum ada analisisnya, belum menjawab persoalan, hanya memindahkan saja. Lupa. Dan ini sering terjadi bagi peneliti, apalagi anak S1 ya.
Bagi kita saja dosen, kalau meneliti yang sifatnya doktrinal, itu kebanyakan penelitinya lupa. Dia udah banyak tuh halamannya, dapat berapa-berapa, dia pikir udah selesai gitu. Padahal itu baru data. Ya, baru data. Belum ada ininya. Kan udah diinin lagi. Aduh Sri, gimana Toiki? Baru data ya. Kemudian kita singkirkan saja dia. Oke, kalau situ minggir deh. Kemudian akhirnya hasil penelitian tersebut bersifat deskriptif belaka. Bu, udah bagus Bu penelitian saya, kok masih belum benar. Bu, udah banyak Bu halamannya, kok masih dikembalikan. Loh, Anda melakukan penelitian kan mengajukan permasalahan. Dalam metodenya kan Anda bilang ada analisis. Nah, ini baru data. Di dalam bab 4 itu kan judulnya hasil dan pembahasan. Bukan cuma hasil. Kalau hasil itu datanya. Pembahasannya, disitulah pemikiran kamu akan bisa dilihat. Ya, kamu menganalisis persoalan yang kamu ajukan sendiri seperti apa. Ya, tebel skripsinya ya, tebel wong mindahin putusan Mahkamah Agung. Gimana nggak tebel? Ketikannya rapi ya, iya rapi. Orang cuma ngetik nggak usah dipikir. Nah, begitu kita cermat membaca, kadang-kadang dosennya pembimbing juga terkecoh juga. Bahwa anak ini belum melakukan analisis biasanya terlewat. Nah, nanti kebongkarnya waktu seminar. Waktu seminar 2, misalnya seminar hasil, ya karena mengoreksi itu lebih gampang ketimbang membuat atau membimbing ya. Jadi begitu seminar 2 baru ketahuan, oh alah iya belum ada analisisnya. Ya, analisis itu bukan kesimpulan ya, tapi memang betul-betul analisis yang tadi saya bilang ada alat untuk menganalisisnya tadi. Kalau Anda melakukan penelitian tentang rahasia bank, konsep rahasia bank itu apa yang akan Anda pakai? Nah, itu nanti yang dijadikan untuk analisis kita. Makanya harus ada, konseptualnya itu harus ada. Nah, itu nanti akan ditarik ke dalam bab 4 sebagai pisau analisisnya. Nggak usah kemana-mana lagi, tarik saja itu dianalisis. Gitu. Itu ya, jadi karena tadi bahannya itu adalah bahan sekunder, nah kebanyakan dari kita lah ya, saya nggak menyebut Anda lah ya, kita semua yang melakukan penelitian hukum doktrinal, kebanyakan keasikan menulis data tanpa ada analisis. Gitu. Enak kalau datanya itu sudah diolah. Kadang data pun tidak diolah. Kan ada pengolahan data. Kadang data pun tidak diolah, diketik mentah-mentah dari bahan dasarnya menjadi skripsi. Ya, nah itu pengolahan datanya di mana gitu pertanyaan kita. Nah, ini mari kita perbaiki bersamalah ya. Perbaiki bersama meskipun nanti Anda kebetulan dapat pembimbingnya yang kita kan tipikalnya beda-beda ya, terus terang saja ada yang agak disiplin dikit. Nih kalau ini nggak ada, ini harus dibalikin dulu nih, nggak bisa ACC. Ada yang agak longgar gitu ya, kayak PPKM juga agak longgarin. Gitu ya. Kalau agak longgar bukan yang prinsip nggak masalah, tapi kalau mau dilonggarin tapi hal-hal yang prinsip ya jangan juga gitu. Nah, oleh karena itu semua pertanggungjawaban sebetulnya kembali kepada penelitinya yaitu Anda. Ya, bukan kepada dosen. Dosen ikut bertanggung jawab secara moral apabila hasilnya itu tidak baik. Ya, kalau pertanggungjawaban moral sih ya tergantung orangnya ya. Merasa ada tanggung jawab moral atau tidak gitu. Nah, oke, kita lanjut. Batasan dan objek penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif apa doktrinal? Itu batasannya, nih ya, ini batasannya. Nanti Anda mau masuk ke yang bagian mana? Ya.
Tapi semua tadi objeknya adalah tentu kaidah hukum. Ya. Anda akan meneliti tentang ajas-ajas hukum. Bisa Anda meneliti tentang sistematika hukum. Bisa Anda melakukan penelitian tentang sinkronisasi hukum. Bisa Anda melakukan penelitian tentang sejarah hukum. Bisa Anda melakukan penelitian tentang perbandingan hukum. Bisa pilih salah satu, bisa pilih salah dua, atau salah tiga. Yang penting dia ngecun. Ya, tidak nyebar kemana-mana. Tapi kalau untuk Anda, pilih saja salah satu lah. Ya. Pilih saja salah satu, nanti sudah di S2 pilih salah dua, S3 pilih salah tiga atau salah semua. Ya. Nih ya, bisa Anda meneliti tentang ajas-ajas hukum, tapi Anda mesti sudah tahu ya ajas hukum itu apa. Ya, tadi ajas hukum itu hal-hal yang prinsip yang sesungguhnya itu sudah ada dalam kehidupan masyarakat, hanya karena itu dipakai di dalam masyarakat dan itu ada di dalam jiwa masyarakat, kemudian oleh pembentuk undang-undang ditarik untuk menjadi suatu peraturan perundangan, masuklah dia dalam pasal-pasal yang berupa kaidah. Ya, jadi sejarahnya ada, memang itu ada gitu, ada ajasnya, ada hal-hal yang memang prinsip di dalam masyarakat itu. Ya, oke, ini lingkupnya. Ya. Ini lingkupnya. Jadi nanti Anda bisa tinggal memilih saja. Kita lihat sekarang. Penelitian tentang ajas itu penelitian tentang apa? Nah, ini pendapat sarjana Belanda ya. Scholten. Bahwa ajas hukum itu tadi ya, yang Ibu sudah bilang, merupakan kecenderungan dalam memberi sesuatu penilaian susila terhadap hukum. Artinya memberikan penilaian yang bersifat etis. Lebih pada bersifat etis. Ya. Saya kasih contoh yang bersifat etis itu misalnya, kalau kita janji itu nggak boleh bohong. Dalam Islam malah kalau bohong itu dosa. Itu semua, hampir semua masyarakat secara universal itu mengakui itu. Kalau lu udah janji, berarti lu terikat. Lu nggak bisa lu main-main dengan janji. Karena ini merupakan ajas yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat, akhirnya oleh pembentuk undang-undang ketika itu ditariklah menjadi pasal 1338. Tuangkan di situ dalam bentuk kaidah. Kalau udah dalam bentuk kaidah pasti udah ada sanksi hukumnya kalau dia tidak melakukan itu. 1338 ayat 1 isinya kan apa? Isinya apa? 1338 ayat 1 isinya apa? Siapa yang masih ingat? Halo? Itu kaidahnya ya. Kalau ajasnya di dalam masyarakat tadi, orang itu pokoknya di semua masyarakat secara universal, orang itu kalau mau buat perjanjian boleh dong dengan siapa saja. Tidak mengkelas-kelaskan. Bebas. Ya, orang bebas. Nah, disitulah muncul ajas kebebasan berkontrak. Lu kalau berjanji nggak boleh bohong lah, nggak boleh hianat, jangan tarik sendiri tanpa kesepakatan. Lalu kalau sudah jadi, lu laksanain lah sesuai dengan yang diperjanjikan. Muncullah ajas fakta sunt servanda. Ajas-ajas ini hidup dalam masyarakat, kemudian dituangkan di dalam namanya tadi peraturan perundangan berupa kaidah. Pasal 1338 munculnya. Ya, kalau orang sudah membuat perjanjian secara sah, maka perjanjian itu akan berlaku sebagai undang-undang.
Ini bukan pembuat undang-undang, ini ada ajasnya. Ajas itu memang hidup dalam masyarakat seperti itu. Ya. Ada ajas fakta sunt servanda. Kalau udah berjanji, jangan ditarik lagi. Lakukan dengan itikat baik. Oh, ada di pasal, ditarik ke dalam pasal 1338 ayat 2, ayat 3. Itu pasal berkaitan antara ayat 1, 2, dan 3. Bahwa sebuah perjanjian tidak bisa ditarik secara sepihak kecuali dengan kesepakatan, bahwa sebuah perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Itu bermula dari adanya ajas. Nah, itulah ajas, ya. Dan ajas-ajas di dalam hukum-hukum yang lainnya silahkan saja nanti Anda pelajari sendiri. Itulah ajas. Saya kasih contoh yang dalam hukum perdata. Kegiatan penelitian yang misalnya Anda akan meneliti, milihnya tadi penelitiannya tentang penelitian hukum normatif tentang ajas hukum misalnya. Nah, pilih dulu pasal-pasal mana yang akan Anda teliti, nanti Anda akan telusuri ajasnya. Jadi yang udah Ibu ceritain, misalnya pasal 1338 ayat 1. Menyebut bahwa perjanjian yang sah akan mengikat para pihak sebagai undang-undang. Lalu klasifikasilah pasal tersebut bahwa perjanjian yang sah itu berdasarkan pasal 1320. Ada ketentuan lain 1320. 1320 itu nanti ada kesepakatan. Kesepakatan itu bermula dari ada ajas konsensualisme. Maka saya bilang penelitian hukum normatif itu sebetulnya bukan hal yang gampang-gampang gitu ya gitu. Penelitian tentang ajas itu saja dari satu pasal aja merembet-ngebetnya kemana-mana itu. 1320 itu ada kesepakatan. Bermula dari adanya ajas konsensual. Ya, belum nanti ada ajas-ajas yang lainnya di dalam. Yang apabila tidak dipenuhi, maka para pihak dapat dikenakan sanksi. Tidak dipenuhinya pasal 1320, maka perjanjian tidak menjadi sah dan para pihak bisa terkena sanksi hukum. Apakah perjanjiannya akan batal? Dia menyangkut objek, apakah perjanjiannya akan dibatalkan oleh salah satu pihak apabila syarat subjek yang tidak dipenuhi. Lalu kalau Anda sudah memulai berpikir tentang ini di pasal ini kok ngaturnya seperti ini ya, ini bermula dari ajas mana ya? Mulailah bahwa analisislah pasal-pasal tersebut dengan menggunakan ajas. Pasal 1338 itu bermula dari tadi ada ajas kebebasan berkontrak, kemudian nanti ada ajas fakta sunt servanda, ya, ada ajas itikat baik. Itu contoh-contoh bagaimana kalau kita mau melakukan penelitian tentang ajas. Boleh, peraturan perundangannya tidak harus perdata ya. Boleh, silahkan saja. Yang penting landasan pemikiran. Anda sudah tahu tuh tentang ajas-ajas di situ. Ajas-ajas hukum pidana itu apa saja misalnya. Peraturan yang akan Anda kaji, peraturan apa, didekatkan dengan ajas-ajas yang Anda maksudkan itu. Ya, itu penelitian tentang ajas. Itu baru satu tuh penelitian tentang ajas. Contoh lain lagi, tadi berderetan ini ya, tadi sudah saya jelaskan, ini berderetan pasal 1338 1 2 3 itu adalah apa namanya satu rangkaian ya, satu rangkaian mulai dari ajas kebebasan berkontrak melahirkan ketentuan pasal 1338 ayat 1. Kemudian fakta sunt servanda melahirkan pasal 1332, 1382 dan 1. Ajas itikat baik itu melahirkan pasal 1338 ayat 3. Oke, sekarang untuk penelitian sistematika undang-undangan. Ini jenis lain, satu jenis lagi. Tapi yang penelitian ajas tadi bisa dipahami ya.
bahwa itu merupakan salah satu bentuk atau jenis dari penelitian hukum doktrinal. Nanti sambil dibaca-baca lagi, kalau gue meneliti tentang ajas, apa nih, mana nih, peraturan mana yang akan diambil. Jadi kalau Anda penelitiannya doktrinal, langsung merujuk pada peraturan mana yang akan Anda teliti. Lalu pendekatan penelitiannya, apakah penelitian ajas, apakah penelitian tentang sistem, itu nanti. Ya, sekarang tadi penelitian tentang ajas. Sekarang penelitian tentang sistematika. Ya. Saran yang harus Anda ingat-ingat dulu, bahwa penelitian ini jangan meneliti hanya peraturan dari sudut pembuatannya. Ya, bukan dari sudut membuat peraturan perundangan, ya, bukan prosedur, tapi substansi material daripada peraturan perundangan. Nah, bukan prosedur formal pembuatan peraturan perundangan, tapi lebih kepada isi daripada peraturan perundangan itu yang didekatkan atau dipahami melalui pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum. Pengertian-pengertian dasar dari sebuah sistem hukum yang ada di dalam peraturan yang akan diteliti. Substansinya itu, bukan proses formal bagaimana orang membuat peraturan perundangan. Ya. Sekarang yang pertanyaan kita kan pengertian dasar dari sistem hukum itu apa? Kalau kita mau melihat isi peraturan, katanya kita harus dalam penelitian hukum mengenai hukum sistematika, mengenai penelitian hukum tentang sistematika hukum ini adalah pengertian dasar dari sistem hukumnya, ya, dari substansinya. Nah, ternyata pengertian dasar dari sistem hukum itu ialah pertama, peraturan itu mengatur tentang subjek hukum. Siapa subjek hukum yang diatur di situ? Siapa subjek hukum yang diatur di situ? Bagaimana pengaturan tentang hak dan kewajiban para subjek hukum itu? Ya. Peristiwa apa yang mendapat pengaturan itu? Bagaimana hubungan hukum antar subjek yang diatur? Apa objek yang diatur di dalam peraturan yang Anda akan teliti itu? Baru itu dianalisis. Ya. Menganalisisnya ialah pasal-pasal yang mengandung kaidah hukum, bukan yang bersifat definisi. Itu penelitian tentang sistematika hukum. Jadi Anda ambil misalnya peraturan apa, ini subjek hukum yang diaturnya apa ya? Itu namanya penelitian dari sistematika. Subjek hukumnya apa ini? Objeknya apa? Hubungan hukum yang diatur oleh para pihaknya bagaimana? Gitu. Itu penelitian tentang sistematika hukum. Ya, tentu saja bermula pasti ada gejala-gejala yang Anda lihat sehingga Anda akan tertarik mau nguplek-nguplek si peraturan itu. Kalau tidak ada apa-apa ya ngapain, kalau sudah jelas kok misalnya subjeknya ini, objeknya ini, peristiwanya ini. Atau ada gejala sosial yang Anda lihat kok ini orangnya pada begini ya. Gitu. Ini sebenarnya peraturannya gimana sih gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara meneliti sistematika hukum dalam satu perundang-undangan. Ini 4 prinsip yang dalam penelitian hukum ini. Ini kita tinggalkan saja. Kita langsung saja tahapan melakukan ini yang langsung ya, yang tahapan. Mengumpulkan peraturan perundangan yang menjadi fokus penelitian. Perundangan mana saja yang akan diteliti. Jangan nanti ya begitu nulis dalam latar belakang, semua peraturan disinggung. Ini yang berkait dengan permasalahannya yang mana sih gitu. Sampai pembimbingnya yang jadi diajak bingung gitu. Ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk. Persoalannya cuma melihat bagaimana hubungan hukum. Loh ya kalau melihat hubungan hukum ya kenapa enggak peraturan perundangan perdata aja, apa sih hubungan hukum itu gitu. Membahas masalah perlindungan hukum, hukum konsumen, hukum pajak, hukum perbankan, semuanya masuk. Jadi satulah latar belakang. Tahu-tahu cuman mau bagaimana
bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan yang menggunakan jasa m-banking misalnya. Loh, cuma mau ngomong gitu kok ininya banyak banget, terus apa kaitannya gitu ya. Maka sebelum itu Anda diwajibkan untuk mengumpulkan peraturan perundangan yang menjadi fokus penelitian. Jangan main caplok-caplok aja. Ya. Lalu menganalisis menggunakan pengertian dasar dari sistem hukum tadi. Ya. Subjeknya apa, objeknya apa, orang apa namanya, peristiwa yang diatur apa, hubungan hukum bagi para pihak apa. Lalu Anda mengkonstruksikan, menyusun kembali. Ya. Sehingga nanti Anda bisa memberikan masukan, ya, melakukan konstruksi hukum dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori berdasarkan pengertian dasar dari sistem hukum itu tadi. Oh, ternyata nggak misalnya tidak ada kejelasan mengenai objek yang diaturnya ini. Pantesan orangnya masyarakat perilakunya tidak ini gitu, tidak baik dalam hal ini. Ternyata peraturan perundangannya emang nggak jelas. Nah, itu hasil Anda. Maka Anda rekomendasinya nanti tentuan pasal sekian bisa ditinjau kembali. Mohon untuk dapat ditinjau kembali pada pembentuk undang-undang misalnya. Ya. Jadi hasil penelitian kita itu emang ada manfaatnya gitu ya. Nah, kemudian ini sinkronisasi, penelitian tentang sinkronisasi. Ini yang sering juga dilakukan oleh anak-anak level S1. Sinkronisasi itu bisa vertikal, bisa horizontal. Vertikal dari atas ke bawah, kan kita ada ajas-ajas juga, makanya tadi saya bisa bilang bisa juga dikombin dengan penelitian tentang ajas. Bahwa penelitian bahwa peraturan perundangan yang berada di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ya, maka bisa dikolaborasi dengan penelitian tentang ajas ketika kita melakukan penelitian tentang sinkronisasi. Ya, bagaimana ditarik berapa undang-undang yang mau diteliti dari atas sampai bawah, yaitu sinkronisasi vertikal. Cocok nggak ini? Cocok nggak cocoknya itu lihat tadi apa pengertian dasar daripada sistem hukum itu tadi. Subjeknya apa, objeknya apa, peristiwa yang diatur apa, akibat hukum sebagai tidak dipatuhinya itu apa. Anda tinggal teliti saja. Sudah ada nih pakemnya, sudah ada gitu. Oh, subjeknya kok ngaturnya beda ya antara undang-undang dengan PP-nya misalnya. Nah, itu bisa jenis penelitiannya masuk ke dalam penelitian tentang sinkronisasi. Penelitian hukum doktrinal jenisnya sinkronisasi. Yang vertikal. Kalau yang horizontal berarti sesama lintas sektoral. Ya, peraturan lintas sektoral. Ini juga bisa dilakukan penelitian. Undang-undang apa didekatkan dengan undang-undang apa, didekatkan dengan undang-undang apa yang membahas satu hal yang sama. Sama enggak kementerian misalnya kesehatan ngaturnya dengan Kementerian Pendidikan tatkala mengatasi pandemi misalnya. Coba lihat peraturannya. Pendidikan mengeluarkan peraturan apa? Menteri Kesehatan melakukan peraturan apa? Itu sinkronisasi horizontal. Sekolah, walaupun dalam terbatas misalnya, keluar edaran menteri. Sementara orang kesehatan mengeluarkan lagi. Ada pakai level-level. Kalau level segini belum boleh pembukaan PTM. Nah, loh. Nah, orang hukum tinggal manggut-manggut sambil ngoreksi. Ini secara sinkronisasi horizontalnya seperti apa nih lintas sektoral ngaturnya. Jangan sana ngomong lain, sini ngomong lain, objek yang diatur sama. Gitu. Subjek yang diatur sama misalnya. Berarti ini tabrakan.
Tabrakannya bisa beruntun, bisa berdua aja. Kalau tabrakan tunggal, berarti sesama. Nah, itu ya, ini jenis penelitian yang masuk ke dalam sinkronisasi peraturan perundangan. Jadi kalau Anda mau meneliti tentang doktrinal, pikir-pikir dulu mau yang mana nih gua gitu. Mau ajas, apa mau apa namanya tadi sistematika hukum atau sinkronisasi hukum. Itu punya tipe-tipe tersendiri dan bahannya nanti akan beda-beda gitu ya. Ya, udah ini keuntungannya ya. Kita bisa tadi saya bilang, kita tinggal ngoreksi, tinggal ngomong, ini nggak sama, ini yang rendah nggak sesuai dengan yang atasan nih, melanggar ajas ini misal. Udah kasih aja masukan gitu. Lalu mohon ditinjau kembali. Saran itu kan pasti ada tujuannya ya, ditujukan ke siapa. Nah, bisa membuat rekomendasi. Enak kok peneliti mah. Dia cuma mengamati hasilnya kasih rekomendasi. Sekarang penelitian perbandingan hukum. Ini perbandingan hukum ini maksudnya membandingkan sistem hukum ya. Ini kayaknya agak berat kalau untuk S1. Kalau S1 tuh levelnya tadi sinkronisasi bolehlah. Ya, kemudian sistem hukum tadi juga boleh. Nah, kalau penelitian perbandingan ini memperbandingkan sistem satu dengan sistem yang lainnya. Kalau untuk antar negara, antar wilayah negara, misalnya sistem Anglo-Saxon dengan sistem Eropa kontinental, beda-bedanya di mana. Tapi kalau mau yang satu wilayah saja, misalnya di Indonesia saja, dicari lembaga hukum yang berlaku di satu daerah, hukum adatnya berbeda dengan daerah lain. Kalau peraturan kan nggak bisa ya, karena kita negara Kesatuan Republik Indonesia, pasti produk perundang-undangan itu berlaku dari Sabang sampai Merauke. Kalau mau digali sistem hukumnya, sistem hukum adat yang bisa berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan itu sudah dimulai sejak zaman Belanda dulu ya. Jadi tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari sebuah sistem hukum. Persamaannya di mana, perbedaannya di mana. Nah, kalau sama, semua unifikasi saja, jadikan satu saja gitu. Nah, seperti undang-undang perkawinan itu kan unifikasinya baru tahun 75. Berdasarkan penelitian itu tadi. Bahwa ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang universal berlaku di seluruh Indonesia ternyata bisa diunifikasikan saja, dibuat satu peraturan saja, jadi tidak dualisme gitu. Dalam satu negara dualisme hukum kan jadi aneh gitu. Sudah dibuat saja unifikasi. Muncullah undang-undang perkawinan di tahun-tahun 75-an gitu. Ya. Nah, itu kalau penelitiannya tentang perbandingan hukum ya. Dan itu sudah dimulai oleh tokoh-tokoh Belanda zaman dulu ya, kayak Van Vollenhoven, Ter Haar, itu tokoh-tokoh hukum adat ya, hukum adat yang mempelajari adat Indonesia. Dia memperbandingkan sistem hukum di satu adat tertentu dengan satu wilayah tertentu. Bahkan Van Vollenhoven itu sudah sempat membagi 19 daerah lingkungan hukum adat di Indonesia, seluruh Indonesia. Dan dia meneliti tentang hukum yang berlaku di masing-masing wilayah itu. Ternyata memang berbeda-beda, sangat sulit untuk dilakukan unifikasi. Ya, untuk kebiasaan-kebiasaan di daerah-daerah tertentu secara adat. Kemudian penelitian tentang sejarah. Penelitian tentang sejarah hukum, ini yang saya katakan, Anda itu kalau beli buku, beli peraturan, ya dibeli saja, jangan takut bahwa itu sudah tidak berlaku. Karena nanti suatu saat ada yang namanya sejarah hukum, itu pasti akan mundur ke belakang.
Kenapa suatu peraturan itu tidak berlaku? Kenapa lembaga ini sekarang nggak berlaku? Sekarang diberlakukan lagi. Misalnya. Nah, itu penelitian tentang sejarah hukum. Nah, sejarah hukumnya kenapa gitu ya? Nah, artinya untuk melihat kondisi hukum masa lalu diperbandingkan dengan kondisi hukum saat sekarang. Ya. Contohnya misalnya kita bisa buat daftar pertanyaan untuk sejarah hukum ya, yang lain tadi tidak dicontohkan. Faktor apa yang berpengaruh dominan dalam proses tersebut? Misalnya dalam suatu proses tidak dimanfaatkannya proses itu lagi, kenapa tidak dimanfaatkannya suatu lembaga tertentu itu kenapa? Misalnya itu penelitian tentang sejarah hukum. Ya. Dalam HIR-RBG itu diatur tentang misalnya proses untuk menyelesaikan hutang piutang dengan cara penyanderaan, ya, gizeling. Ada di dalam KUH Perdata. Pernah dengar ya istilah gizeling ya? Pernah dengar nggak? Pernah dengar tidak? Penyanderaan atau penyitaan dulu, Bu? Pernah dengar istilah gizeling tidak? Gizeling, bahasa Belandanya gizeling. Nanti Anda penyitaan itu nanti sudah proses lain lagi. Ya. Nah, ini yang saya juga nggak tahu deh apa mahasiswanya yang nggak ngeh gitu ya, tidak memperhatikan atau memang substansinya yang memang kurang disentuh. Tapi kewajiban Anda kan membaca sebetulnya. Nah, ketika kita belajar sejarah hukum ada dulu lembaga gizeling namanya. Itu diatur dalam KUH Perdata, HIR-RBG. HIR itu apa? RBG itu apa? Anda tahu? Tahu nggak? Tahu, Bu. Apa? Jawab Kalau siapa yang ini yang Henry, Bu. Berkaitan Henry-nya dengan NPM berapa dicatat tuh? NPM berapa disebutkan Hen? Oh ya, Bu. Izin menjawab, Bu. Nama Henry siapa? NPM 19 12 01 1032, Bu. Jadi apa, antara RBG dan mohon maaf apa tadi, Bu? HIR. Iya, HIR dan RBG itu merupakan hukum perdata yang dalam prosesnya sudah diberlakukan ketika pada masa penjajahan kolonial, Bu. Kalau yang HIR itu berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, Jawa, Bali dan Madura, sedangkan untuk yang RBG itu daerah luar selain Jawa, Bali dan Madura, Bu. Hukum perdata atau hukum acara perdata? Oh, maaf, Bu. Hukum acara perdata, Bu. Hukum acara perdata. Ya, HIR, RBG. HIR singkatan apa? Singkatannya saya lupa, Bu. Jangan sampai nggak tahu ya. Coba nanti dicari HIR ke apa, RBG itu apa. Yang sekarang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Ya. Baik, Bu. Itu semua, bukan hanya Henry saja. Yang lain ada nggak yang tahu? Kalau nggak tahu berarti harus cari tahu nih, gitu. Nah, tadi udah benar hukum acara yang diberlakukan ketika itu untuk Jawa dan luar Jawa dan Madura, gitu. Kayak PPKM ya, ada di dua Jawa, ada di luar Jawa. Nah, padahal isinya podo sama. Itulah teknik memecah belahnya Belanda itu. Isinya sama kok, dibilang luar Jawa sama Jawa dan Madura. Isinya pas diperhatikan sama, cuma ketentuan pasalnya yang digeser sedikit gitu. Sehingga misalnya ketentuan pasal 224 menjadi pasal 230 dan seterusnya seperti itu. Ya. Itu benar ya. Jadi Ibu tadi lagi ngomong apa ya sampai nganclong ke HIR-RBG. Lagi ngomong lembaga gizeling ya. Nah, lembaga gizeling itu adalah suatu lembaga yang dulu pernah ada di
ketentuan HIR-LBG. Ya, yaitu lembaga di mana kalau orang tidak bisa melunasi hutang, kalau perdata itu kan sebetulnya sukarela kan, ajasnya kan sukarela kalau perdata itu. Ya, tapi ada itu pemanfaatan giseling itu kalau dia tidak melakukan secara sukarela, maka dia bisa disandera, bisa dimasukin kurungan, gitu ya. Ini berjalan terus, ya, sampai pada suatu ketika Mahkamah Agung itu mengeluarkanlah, ya, saya lupa tahun berapa, tahun 4 ya, 4 ya. Itu dikeluarkanlah sama tahun 74. 64-nya itu dikeluarkanlah bahwa lembaga giseling itu sebetulnya nggak tepat karena perdata itu sifatnya sukarela, nggak boleh main paksa, nggak boleh dihukum gitu. Ya, sampai kepada apa namanya tahun 74 memperkuat lagi. Ternyata begitu diikuti dalam perkembangan sejarahnya, penafsiran si giseling ini ditafsirkan sebagai penyanderaan saja. Kalau lu nggak bisa bayar utang, pokoknya udah disandera. Tidak dibedakan antara dia mau bayar utang tapi nggak punya uang, dengan orang yang mau bayar, dengan orang yang punya utang tapi nggak mau bayar utang. Harusnya dibedakan di antara keduanya. Katanya seperti itu dalam sejarahnya. Nah, kita dari mana kita tahu, Bu? Ya dari belajar lah, dari baca buku tentang sejarah-sejarah hukum misal. Ini lembaga ini bisa Anda teliti. Ternyata keluar lagi peraturan Mahkamah Agung. Oh, selama ini menafsirkan tentang giseling itu salah, gitu ya. Jadi tidak membedakan antara orang yang benar-benar tidak bisa melakukan bayar. Ini beneran-beneran nggak punya lah gitu, ya. Bisa dibuktikan bahwa beneran tidak, bukan nggak mau bayar, tapi nggak mau bayar, tapi nggak punya. Tapi kan kalau ada orang bilang tuh ngemplang bukan kerupuk kemplang pakai sambal ya. Ngemplang tuh punya utang nggak mau bayar, padahal dia tuh punya duit gitu. Nah, akhirnya keluarlah lagi Perma tahun 2000 yang mengembalikan itu diberlakukan, tapi untuk orang yang tidak beritikat baik membayar utang. Tidak punya itikat baik untuk membayar utang. Maka kalau dia nggak mau bayar utangnya, sudah ditagih, sudah disomasi, sudah di ini, sudah di itu, gugat ke pengadilan untuk membayar utang, dan pengadilan bisa menetapkan bahwa dia bisa digantikan, bisa dimasukkan ke dalam penjara kurungan. Kalau tidak ada itikat baik ya, jangan main-main. Giselingnya sekarang udah sejak tahun 2000 itu sudah dikembalikan lagi, tapi dibedakan, tidak seperti dulu. Nah, maksud saya bukan menjelaskan tentang giselingnya ini ya, tapi menceritakan kalau Anda meneliti tentang sejarah hukum, kira-kira ya seperti itu. Gitu. Nah, sekarang ada lagi contoh lain. Proses pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, ya, memenuhi persyaratan. Syaratannya apa? Yang pertama umur. Laki-laki 19, perempuan 16. Di Undang-Undang tahun 74. Begitu berjalan berapa ini sekarang nggak berlaku lagi ketentuan itu. Nah, sejarahnya kenapa ini nggak laku lagi? Lakukanlah itu penelitian, namanya penelitian dalam konteks sejarah hukum. Kenapa tidak berlaku lagi? Faktor apa yang menyebabkan? Ternyata setelah dimajukan ke Mahkamah Konstitusi, hasilnya ini. Oh, pantas ini sekarang tidak diberlakukan. Nah, itulah kira-kira contoh-contoh yang bisa Anda dijadikan pijakan mungkin ya untuk melakukan penelitian yang masuk dalam kategori penelitian doktrinal. Ya, masuk dalam penelitian hukum normatif. Tapi dipilih, jangan gebiah-uyah.
Ya, jangan jadi sama rata. Kalau penelitian hukum normatif tuh pokoknya mindahin pasal. Nah, bukan itu, ya. Jangan disamaratakan. Tapi tadi memang beda-beda. Penelitiannya mau tentang ajas, tentang sistem, tentang sinkronisasi misalnya, atau tentang sejarah. Yang mana yang mau diteliti? Nggak boleh gebiah-uyah. Oh, namanya penelitian hukum normatif. Kayak pilih aja lah yang gampang. Udah mau deadline, udah mau habis nih masa studi. Saya mau penelitian hukum normatif saja, Bu. Ya silakan, nggak apa-apa. Tapi ya paham gitu. Penelitian hukum normatifnya itu maunya yang mana dulu. Jangan cuma sekedar memindahkan peraturan. Jadilah sebuah skripsi. Sistem IT di dalam pembayaran. Ada peraturan Bank Indonesia nomor sekian, udah plek jiplek pindahin aja itu mah bukan neliti namanya. Ya, mindahin aja. Itu kalau mindahin aja peraturan gitu, Mbok kasih tahu aja sama orang ini ada peraturannya, dan itu kalau sudah ditaruh di lembaran negara orang sudah dianggap tahu. Ya. Sebagai warga negara itu orang sudah dianggap tahu, alias kita tidak perlu memberitahu orang gitu ya. Itu. Jadi itu ya, itu jadi hakikat atau makna atau pengertian dari penelitian hukum doktrinal. Mana ada pertanyaan dari penjelasan awal tadi? Mau izin bertanya, Bu? Ya, silakan. Kan di dalam suatu penelitian itu ada dinamakan dengan penelitian studi komparasi. Nah, terkait dengan perbandingan. Kamu sebutin namanya dulu sih. Oh iya, Bu. Nama saya Rizky Hardiansyah Putra, NPM-nya 1942 011036, izin bertanya. Nah, terkait dengan penelitian perbandingan sistem hukum tadi itu kan ada salah satu penelitian yang dinamakan penelitian studi komparasi. Nah, penelitian studi komparasi itu kita meneliti apakah ada persamaan sistem hukum di suatu negara, misalnya penelitian sistem hukum di negara Chili terkait dengan pengolahan sumber daya airnya, terkait dengan undang-undang di negara Chili itu Ley General Sanitaris de Servicios. Itu kita teliti atau kita perbandingkan dengan undang-undang negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Kemudian kita bisa perbandingkan juga dengan undang-undang di negara Inggris, Water Act Industry, itu kira-kira bisa nggak, Bu, terkait dengan penelitian studi komparasi? Bisa, itu yang namanya penelitian tentang sistem hukum, komparasi ya. Memperbandingkan ya komparasi lah namanya. Ya kan? Tapi tadi apa yang akan kita komparasikan? Itu tadi yang apa yang mau kamu angkatnya? Kan nggak mungkin kamu memperbandingkan misalnya laki-laki sama perempuan. Gitu. Harus ada alat ukur untuk memperbandingkan ini. Ya, harus ada alat ukurnya. Misalnya subjek yang diaturnya apa? Oh, di sana yang diatur masalahnya ini, objeknya apa? Peristiwa yang diatur di dalam sumber daya itu apa misalnya. Jadi kamu punya pakemnya, ya, punya yang lu mau bandingin apanya gitu. Paham? Ya, kalau cuma diaduk-aduk gitu kamu nanti nggak bisa tarik benang merah ini sama apa nggak sama gitu. Perbedaannya di mana? Apakah kita bisa mengadopsi punyanya orang itu ke kita, misalnya itu rekomendasi kamu gitu. Bisa, Rizky? Iya, Bu. Kalau misalnya kan di salah satu norma, misalnya norma di undang-undang kita, undang-undang sumber daya air itu di pasal 46. Itu kan kalau misalnya pendaya gunaan sumber daya air itu ada ketentuannya tuh untuk BUMN, BUMDes atau BUMD dengan pihak swasta ada perbandingannya. Kemudian kita bandingkan dengan pengelolaan di sumber daya air di negara Chili, undang-undangnya itu yang Ley General de Sanitaris tadi itu, mereka orang tuh nggak ada skala prioritas gitu loh, Bu. Jadi diberikan kepada siapapun, baik itu lembaga lembaga negara maupun swasta seperti itu perbandingannya. Ya, oke. Kamu akan memperbandingkan seperti itu, tapi dasarnya dia mengatur itu di sana apa? Kita kan dasarnya pasal 33. Ya kan?
yang menyangkut hajat hidup orang banyak kan, nah itulah menjadi berbedanya di situ gitu. Ya. Menjadi berbedanya kita tidak bisa sama itu memang kita dasar berpijak untuk membuat peraturannya itu pun berbeda. Tapi kamu bisa tarik kesimpulan, oh ternyata beda. Ya iya beda gitu. Karena dasar berpijaknya aja udah beda gitu. Di sana apa dasarnya gitu. Lebih mengutamakan kepentingan orang secara pribadi, sedangkan di sini yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai oleh negara, bukan dikuasai dalam arti dikukukin gitu ya, tapi dikuasai untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Nanti sehingganya Anda bisa memperbandingkan bagusan mana nih sistem di sana dengan sistemnya kita misalnya. Nah, itu komparasi ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Ada yang lain? Baik Bu, Henry Huzaifa izin bertanya Bu. Bentar ya, saya nutup pintu dulu hujan. Ya, Hen. Iya Bu, Henry Huzaifa NPM 1912011032. Ya. Berkaitan penelitian Bu ya. Ini mungkin agak sedikit melenceng Bu. Jadi tentang amanat undang-undang bahwa di undang-undang itu di pembukaannya pada dasarnya dalam alinea keempat itu kan menyebutkan bahwa Indonesia itu punya tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dan jika dikaitkan dengan pasal 33 yang mengatakan bahwa yang menyangkut hajat orang banyak itu tuh yang mengelola negara kan Bu. Nah, dalam hal ini mungkin pendekatan penelitiannya itu lebih secara empiris gitu Bu untuk mengumpulkan data-datanya. Nah, jadi pertanyaannya adalah Bu, kenapa sih Bu ketika Indonesia merdeka sudah selama ini, tapi masih ada daerah terpencil yang itu benar-benar tidak seraya tidak menikmati kemerdekaan Bu? Nah, dalam hal ini maksudnya gini Bu, masih ada suatu wilayah yang aksesnya sangat jauh, di sana tidak ada susah jaringan internet, belum dialiri listrik sampai dengan hari ini. Nah, dan itu tuh sebenarnya bagaimana sih Bu? Upaya-upaya apa yang harus kita lakukan? Artinya dalam penelitian ini bisa nggak kasus itu kita angkat gitu Bu, dan kaitannya dengan undang-undang itu sendiri Bu, dengan menggunakan metode empiris? Ya bisa saja. Kamu mau mempersoalkan metode empiris itu kan dari peraturannya. Kalau empiris itu nanti kamu tuh belum sampai ya. Empiris itu nanti ada, misalnya kamu akan bertolak dari peraturan, tapi peraturannya tadi aku mau bilang harus di negara itu harus menguasai untuk hajat hidup orang banyak yang artinya bisa ditafsirkan untuk kehidupan semua orang dong dari Sabang sampai Merauke, gitu ya. Tapi kenyataannya kenapa seperti ini? Nah, pertanyaanmu kan pembangunan yang tidak merata, kan Betul. gitu. Pembangunan yang tidak merata ini disebabkan karena apa, gitu. Nah, titik berpijak kamunya itu jangan hanya Undang-Undang Dasar 45, tapi kesininya ke bawahnya ini yang lebih aplikatif untuk diteliti secara empiris, itu mesti ada peraturan-peraturannya. Ya, jangan terlalu umum sekali gitu, tapi ke bawahnya. Kenapa pemerintah itu melakukan pembangunan skala prioritas? Kenapa pemerintah itu membangun kok di wilayah barat saja, wilayah timur kok nggak dapat misalnya nggak dapat perhatian misalnya. Nah, ini kan nanti ada peraturannya, ada skala prioritasnya, kapan itu seharusnya itu dia harus dicapai di tahun berapa. Ternyata ada daerah-daerah tertentu yang kata kamu tadi tidak misalnya tidak bisa dijangkau, ya. Tapi itu juga tidak bisa dijangkaunya dalam hal apa? Itu juga harus dikerucutkan lagi. Misalnya dalam hal pembangunan IT misalnya, kok itu tidak terjangkau, kenapa lah? Kamu cari peraturan-peraturan terkait dengan pengembangan di dunia IT ini. Peraturan-peraturan Menteri Kominfo dan segala macam itu. Cari dulu itu. Ya, jangan tanya sama Ibu kenapa kok itu seperti itu. Kan orang membangun itu kan memang tidak, ya memang dia ajasnya kan harus pembangunan yang merata di seluruh negeri ini gitu ya.
Tapi apakah itu bisa dilakukan secara bersamaan atau tidak? Nah, itu kan pasti ada penyebabnya. Apakah itu penyebabnya sengaja tidak diopeni atau memang belum mendapat giliran? Nah, itu juga menjadi suatu yang harus dipelajari lagi gitu ya. Kalau kamu pertanyaannya bisa enggak dilakukan penelitian, bisa, semua bisa dilakukan penelitian. Kenapa ini kok masih ada daerah tertinggal, sementara peraturan hukum mengaturnya seperti ini, misalnya. Kamu bisa tanya, nanti sumbernya adalah kepada para pemangku kebijakan. Gitu, penelitiannya. Sumber datanya, empirisnya, kamu bisa tanya kepada pemangku kebijakan. Datanya tentang bahwa ada daerah yang tertinggal tadi, kan kamu bisa dari mana saja. Kalau sumber data itu bisa dari mana saja ya. Fenomena itu bisa kamu baca dari medsos, bisa baca dari koran, bisa baca dari berita, bisa. Nah, itu kenyataan itu bisa kamu ini. Atau data statistik. Yang lebih keren itu data statistik. Loh, kenapa ini masih begini? Bisa nggak dijadikan penelitian? Ya sangat bisa. Jawaban saya. Cuman ya tadi, kerangka teorimu, kerangka peraturanmu harus disusun dulu secara pemikiran yang sistematis tadi. Jadi kita jangan keburu ingin cepat-cepat ya menyalahkan ini kenapa ada daerah ini belum tercapai, bahkan jalur internet saja belum sampai dan macam-macam. Dibaca dulu peraturan tentang perluasan misalnya untuk akses internet. Itu mesti ada peraturannya. Mohon maaf saya nggak juga tahu sampai sedetail itu ya gitu. Dicari saja peraturan yang mengatur itu. Kalau itu sudah ketemu, baru nanti kalau seharusnya dia tercapai di tahun 2020 ternyata tidak, kenapa ini? Nanti pasti ada kendala ditemukan dalam penelitian itu. Oke, Henry? Iya, baik Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya? Ada lagi? Oke, saya tunggu kalau misalnya. Via Kanaya, Bu, izin bertanya. Disebutin namanya, Ibu aja nggak dengar siapa namamu tadi. Via Kanaya Anggita, NPM-nya 19-120-11222. Ya. Saya izin bertanya, Bu, ini kayak semacam perspektif Ibu. Bagaimana sih, Bu, suatu analisis itu dibilang baik dan benar, itu bagaimana cara membuatnya? Tapi saya mau tahu dari perspektif Ibu. Terima kasih, Bu. Nah, saya sih bukan perspektif saya ya, tapi berdasarkan metode-metode yang ada. Ya, jangan dibilang subjektif nanti kalau perspektif saya. Ya, berdasarkan teori-teori yang ada, yang pernah saya baca, cara menganalisis suatu penelitian itu tadi ya, tentukan dulu alat ukurnya. Kalau kita mau bilang ini salah, yang benar yang mana? Itu alat ukur. Yang tadi Ibu bilang itu konsepsionalnya. Ya, kalau kamu mau bilang tadi bahwa ini melanggar ajas yang benarnya nanti yang menjadikan analisis yang mana. Maka alat ukur itu, konsepsional yang ada di dalam bab 2 itu sangat-sangat penting. Kalau itu sudah kamu tentukan dengan baik, nanti di dalam bab 4, kamu tinggal ambil itu alatnya, bahas datanya berdasarkan alat ini tadi. Yang akhirnya kamu bisa berkesimpulan. Wah, ini enggak sinkron nih. Yang sinkron tuh yang gimana sih? Nah, itu ada di dalam konsepnya. Gitu. Wah, ini enggak sesuai dengan ajas kebebasan berkontrak nih. Kebebasan berkontrak itu apa? Itu alatnya untuk mengukur bahwa perjanjian standarnya nggak bisa disebut sebagai perjanjian yang menganut, yang tunduk kepada ajas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak itu apa sih? Sehingga Anda kok ngotot ini nggak bisa dijadikan sebagai, nggak bisa disimpulkan perjanjian standar ini sebagai sebuah perjanjian yang memuat atau patuh terhadap ajas kebebasan berkontrak. Jadi kalau Anda melakukan analisis ada alat ukurnya, itu baik. Ya, soal sejauh mana kemampuan Anda akan melakukan analisis, itu pinternya Anda sampai sejauh mana nanti akan kelihatan. Ya, tapi ketika Anda sudah melakukan analisis,
si pembaca sudah bisa membedakan, oh ini data, oh ini analisis. Lu konsepinnya beda, analisisnya alat ukurnya lain. Mengukur jarak itu dengan kilometer misalnya. Dari sini ke sana berapa kilo, dari sini ke sana berapa meter. Tiba-tiba kamu menganalisisnya jarak dari sini ke sana bisa ditempuh dalam 1 hari. Kan lain jadi alat analisisnya. Nah tadi bab 2-nya untuk apa? Kamu sudah bercerita tentang teori kalau mengukur jarak berdasarkan ini, teorinya ialah menggunakan skala ini. Tahu-tahu kamu gunain lain. Ya jelas nggak bagus itu namanya analisisnya. Nah, makanya ya sekali lagi bab 2 itu juga bukan keranjang sampah. Itu yang akan membuat Anda nanti nggak kedandapan di dalam menganalisis bab 4. Kalau bab 2-nya nggak jelas, ya konsepnya tidak jelas. Bab 4-nya kamu kebingungan, gue menganalisisnya gimana ya? Analisis yang baik seperti apa ya? Ini datanya begini, nih alat ukurmu begini, tinggal kamu bilang kok. Gitu. Ya saya contohkan yang kemarin. Pendaftaran merek itu di Indonesia itu menganut ajas first to file. Siapa yang ngedaftarin duluan, itu dia dianggap sebagai pemilik hak atas merek. Tapi undang-undang nggak cuma ngomong gitu. Cuma dalam proses pendaftaran, si pendaftar harus memperhatikan 1, merek terkenal punyanya orang lain. 2, harus dengan itikat baik. Nah, kalau ternyata sudah ada merek terkenal milik orang lain, berarti pendaftaran merek di Indonesia teorinya itu ajas first to file, tapi didukung juga bahwa itu bukan merek terkenal dan saat mendaftar dilakukan dengan itikat baik. Nah, kamu mau menganalisis hasil penelitianmu misalnya, kamu mau meneliti tentang putusan kasasi tentang ini yang berkait dengan ini. Udah disajikan nih dasar pertimbangan hakimnya seperti ini, udah ditumbahin semua. Lakukan analisis, tarik lagi tadi konsepnya itu. Benar nggak nih hakim nih menjatuhkan putusannya? Bahwa itu melanggar ajas merek terkenal. Oh ternyata iya pengadilan niaganya yang keliru. Gitu. Dia hanya mengutamakan ajas first to file tanpa mengindahkan yang lain tadi. Ya, bagi yang bertanya bisa dipahami? Bisa dipahami apa bingung? Bisa, Bu. Terima kasih. Ya, intinya itu kalau menganalisis harus ada alat ukurnya. Lu mengukur tinggi, ya udah ada alat ukur tuh berapa tinggimu. Bukan pakai tali rafia. Itu yang dipakai. Itu yang dikatakan analisis yang baik itu bukan sekedar menyimpulkan ya. Menurut saya keputusan Mahkamah Agung itu sudah baik menurutmu. Alat ukur kamu mengatakan baik tidak baik itu apa? Masa kamu lebih pintar dari Mahkamah Agung sana misalnya? Boleh kita lebih pintar, ada dasarnya. Alat ukurnya tadi apa? Itu. Nggak cuma menurut saya, menurut kamu. Makanya kalau kamu tanya tadi berdasarkan persepsi saya, nggak bisa juga saya menjawabnya. Berdasarkan teori metode yang ada, ya seperti itu. Gitu. Ya, mau dibilang baik atau tidak baik itu menganalisis kalau ada standar alat ukurnya. Persoalan nanti bagaimana dia menganalisis itu sejauh mana dia, sedalam mana dia menganalisis, tergantung Andanya pinternya semana gitu. Ya, kalau standar-standar aja ya nggak apa-apa juga, yang penting sudah ada alat konsepsionalnya tadi ada yang dijadikan alat ukur. Seperti itu saya rasa. Masih ada? Baik, kalau tidak ada saya cukupkan ya. Saya suka dan saya beri apresiasi bagi Anda yang sudah melakukan komunikasi. Semoga saja bertanyanya itu memang betul ingin mendalami, ya, ingin mendalami.
untuk dijadikan bekal nanti bagaimana Anda membuat sebuah skripsi. Udah dipikir-pikirlah Anda membuat skripsi apa, ketika ada dialog seperti ini bisa dong Anda tanyain gitu. Jadi bisa setidaknya bisa mempermudah Anda nanti ketika membuat proposalnya. Saya rasa itu untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri, sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Dulu ya, Bu. Ya, ambil gambarnya ya. Oke, Bu. Ya. Ntar saya ini dulu, saya stop dulu, stop share dulu. Ya. Oke, teman-teman semua on cam ya. Layar pertama 3, 2, 1. Layar kedua 3, 2, 1. Sebentar. 3, 2, 1. Layar ketiga 3, 2, 1. Oke, udah Bu. Baik, terima kasih. Selamat siang.